Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar kalian? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat walafiat. Baiklah, pada subtema kali ini kita akan belajar tentang pertumbuhan hewan. Agar ilmunya menjadi lebih berkah, mari kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah berharap kalian bisa menyimak video pembelajaran kali ini dengan baik dan sampai selesai agar informasinya tidak ketinggalan. Nah, pada materi pertumbuhan hewan ini kita akan belajar tentang hewan yang disebut dengan bebek. Nah, mari kita membaca teks yang berjudul Bebek Peliharaan Kakek Jajang. Silakan kalian baca teks yang berada di halaman 95. Nah, dari teks tersebut ada beberapa informasi yang kita peroleh tentang bebek. Apa saja informasinya? Bebek dapat berkembang biak. Yang pertama, bebek dapat berkembang biak. Yang kedua, bebek mengalami pertumbuhan. Yang ketiga, bebek membutuhkan makanan. Yang keempat, bebek memiliki kebiasaan berbaris dengan rapi saat berjalan. Bagian tubuh bebek. Nah, kalian bisa lihat beberapa bagian tubuh bebek. Nah, tubuh bebek secara umum hampir sama dengan burung atau ayam karena memang berada di jenis yang sama, yaitu jenis unggas. Nah, bagian tubuh bebek terdiri dari mata. Mata berguna untuk melihat. Paruh bebek berbentuk melebar, bentuknya lebar karena jenis makanan bebek itu sedikit cair. Berbeda dengan burung atau ayam, makanannya dari biji-bijian sehingga paruhnya runcing. Kemudian sayap bebek tidak berfungsi untuk terbang. Bebek hanya bisa terbang dalam jarak yang tidak terlalu jauh dan tidak terlalu tinggi. Kemudian perut bebek tempat menyimpan organ-organ seperti paru-paru, usus, jantung, dan lain-lain. Kemudian bulu bebek dilapisi oleh minyak agar tidak meresap air sehingga ketika bebek berenang tubuhnya tetap kering. Kemudian kaki bebek seperti pada umumnya berjumlah 2. Dan selaput kaki berfungsi untuk berenang. Bebek berkembang biak dengan cara bertelur. Bebek telurnya berwarna putih dan lebih besar daripada telur ayam. Siklus hidup bebek. Nah, bebek hidupnya itu bisa kita lihat pola hidupnya itu seperti lingkaran. Dimulai dari bebek dewasa bertelur, kemudian telurnya menetas menjadi anak bebek terus tumbuh menjadi bebek muda, dan bebek muda tumbuh lagi menjadi bebek dewasa. Begitu selanjutnya, bebek dewasa bertelur, telurnya menetas menjadi anak bebek tumbuh menjadi bebek muda, dan bebek muda tumbuh menjadi bebek dewasa. Begitu seterusnya. Maka dari itu bentuk siklusnya ini lingkaran karena memang selalu berputar. Makanan adalah kebutuhan bebek. Nah, bebek membutuhkan makanan agar bisa tumbuh menjadi besar. Nah, jadi bebek itu sama juga seperti manusia juga membutuhkan makanan. Dan makanan ini berfungsi agar dapat mengalami pertumbuhan sehingga yang kecil bisa menjadi besar. Oke, selanjutnya seperti yang kita ketahui bahwa bebek juga warna bulunya memiliki perbedaan. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang abu-abu, atau ada yang kuning, kekuning-kuningan seperti itu. Nah, sama halnya dengan manusia, kita juga selalu menjumpai keberagaman yang dalam kehidupan kita sehari-hari. Keberagaman yang bisa kita jumpai itu bisa seperti ciri fisik, sifat, kemampuan, kegemaran, atau kesukaan. Nah, manusia memiliki keberagaman ciri fisik seperti warna kulit, ada yang kuning langsat, ada yang sawo matang, ada yang hitam, ada yang putih. Kemudian ada yang
rambutnya lurus, ada yang keriting, ada yang warna pirang, ada yang warna hitam. Bentuk mata ada yang sipit, ada yang bulat. Bentuk wajah ada yang bulat, ada yang oval, ada yang kurus, ada yang persegi. Tinggi badan ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, ini adalah salah contoh ya, beberapa contoh perbedaan dari fisik tubuh kita. Nah, kalian bisa menemukan hal-hal lain yang masih banyak lagi. Seperti itu. Bagaimana kita menyikapi terhadap keberagaman dalam keluarga, terutama dalam ciri fisik. Misalnya ada adik atau kakakmu, kulitnya warna gelap, lebih gelap dari kulitmu. Nah, perbedaan itu adalah ciptaan Allah. Allah yang menciptakannya. Jika memang kulitnya berbeda, padahal dalam satu keluarga bisa jadi memang faktor keturunan dari sebelah ayah atau ibu atau kakek dan nenek. Nah, jadi karena itu adalah ciptaan Allah, kita harus bersyukur dan menghargai perbedaan. Bersyukur karena Allah telah menciptakan kita berbeda dan menghargai perbedaannya. Bahwa perbedaan yang Allah ciptakan adalah untuk saling mengenal. Kemudian yang kedua, saling menyayangi. Yang ketiga, tidak saling mengolok-olok. Misalnya, kalian punya adik hidungnya tidak mancung seperti hidung kamu. Nah, tidak berarti kamu lalu mengoloknya, misalnya anak pungut. Nah, seperti itu tidak boleh, karena dia tetap adik kita. Kemudian yang keempat, saling membantu. Misalnya ada saudara kamu, kakak atau abang yang matanya rabun, tidak bisa melihat benda yang terlalu jauh. Nah, kalian harus membantunya. Mari mengidentifikasikan ciri-ciri fisik anggota keluargamu. Nah, anak-anak mengidentifikasi adalah menemukan. Coba kalian temukan perbedaan fisik dari anggota kalian, anggota keluarga kalian. Misalnya ayah kulitnya seperti apa gitu kan, ibu warna kulitnya seperti apa, rambut kakak, rambut adik. Nah, tapi ingat, perbedaan yang kalian temukan bukan berarti kalian lalu mengolok ya. Tidak, tetapi harus bersyukur dan menghargai. Oh, ternyata keluarga kita berbeda-beda juga, seperti itu. Baik, selanjutnya menggambar hias dengan motif atau gambar dekoratif. Nah, anak-anak, gambar dekoratif adalah gambar hiasan dari gabungan beberapa bentuk motif dengan komposisi warna yang indah. Nah, perlu diketahui unsur-unsur yang harus ada dalam gambar dekoratif adalah garis, bentuk, dan warna. Kalian bisa lihat di halaman 103. Nah, awalnya ada garis yang berbentuk angka 29. Nah, ketika digabungkan dengan beberapa garis lain, akhirnya bisa menjadi sebuah gambar bebek yang sedang duduk. Nah, bisa kalian lihat. Kemudian diberi warna sehingga gambarnya menjadi indah. Nah, gambar tidak bisa dikatakan gambar jika tidak memiliki garis, tidak memiliki bentuk, dan tidak memiliki warna. Nah, beberapa contoh garis dasar untuk menggambar dekoratif. Jadi garis-garis yang bisa kita gunakan untuk menggambar, beberapa contohnya seperti garis mendatar, garis tegak, garis miring, garis lengkung, garis bersilangan, garis bersejajar, garis zigzag, garis spiral, dan garis gelombang. Nah, garis-garis ini bisa kita gunakan untuk menggambar. Contohnya kita menggambar rumah, kita akan menggunakan garis mendatar, garis tegak, atau garis miring. Atau kalian mau menggambar telur, maka kalian bisa menggunakan garis lengkung. Nah, seperti itu. Hewan dapat menjadi sumber ide dalam membuat karya gambar dekoratif, yaitu dengan cara menggabungkan beberapa garis dasar dan warna yang sesuai. Jadi, misalnya kalian ingin menggambar hewan, nah kalian bisa menggabungkannya. Nah, ini adalah beberapa contoh karya dekoratif yang sangat indah jika kita lihat. Nah,
Coba kalian lihat gambar burung hantu. Nah, gambar burung hantu ini terdiri dari garis tegak lurus, garis miring, kemudian garis lengkung, garis apalagi ini banyak sekali ya. Nah, ketika digabungkan membentuk gambar burung hantu, kemudian diberi warna yang indah sehingga gambarnya terlihat indah. Sama juga yang ada pada ikan. Nah, ikan ini juga terdiri dari beberapa garis dasar yang digabungkan, kemudian diberi warna. Nah, gambar selanjutnya adalah gambar gajah yang diberi warna berbeda-beda sehingga terlihat indah. Nah, anak-anak, mengapa Allah menciptakan perbedaan? Nah, Allah menjelaskannya dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti." Jadi, mengapa Allah menciptakan kita berbeda-beda dari segi fisik, bangsa, suku, negara? Nah, karena Allah menginginkan agar kita itu saling mengenal dengan saudara-saudara kita atau saling mengenal dengan orang lain. Aneh kan jika semuanya tercipta dari bangsa yang sama, tercipta dari suku yang sama, tercipta dengan wajah yang sama, tercipta dengan tinggi yang sama, tercipta dengan warna kulit yang sama, maka kita tidak bisa membedakan siapa orang-orangnya. Nah, dan ingatlah bahwa yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Tidak ada istilahnya kamu warna kulitnya hitam, kamu tidak mulia, kamu tidak bagus. Kamu warna kulitnya coklat atau kamu rambutnya keriting, kamu tidak mulia. Nah, tidak ada yang seperti itu. Yang ada adalah mau kulitnya hitam, rambutnya keriting, matanya sipit, hidungnya pesek, semua itu tidak dipandang oleh Allah. Artinya Allah hanya memandang pada ibadah kita. Jika ada satu orang yang berambut keriting atau berkulit gelap, kemudian satu orangnya berkulit cerah, Allah tidak melihat, oh yang paling bagus adalah yang kulitnya cerah. Tidak, Allah tidak melihat seperti itu. Tapi Allah melihat siapa yang rajin sholat, siapa yang rajin membantu orang tua. Nah, kalian pernah mendengar cerita Bilal bin Rabah? Nah, Bilal bin Rabah ini adalah sahabat Rasulullah. Warna kulitnya hitam karena dia berasal dari bangsa Eropa. Bukan bangsa Eropa, bangsa Afrika. Nah, kulitnya hitam sekali. Tetapi ternyata Bilal ini adalah sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Masya Allah kan? Nah, ternyata Allah tidak memandang rupa kalian seperti apa, tapi Allah melihat ibadah kalian. Dan perlu kita ketahui bahwa perbedaan itu indah. Lihatlah pelangi ini, gambar pelangi ini, jika hanya ada warna merah, maka bisa kita lihat bahwa pasti tidak indah. Nah, maka dari itu, pelangi terdiri dari beberapa warna. Ada merah, pink, mejiku hibiniu, merah, jingga, hijau, biru, dan lain-lain. Nah, ketika digabungkan maka jadilah pelangi yang indah. Baik anak-anak, alhamdulillah kita sudah berada di akhir video. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang Ustazah sampaikan bisa dipahami dengan baik. Jika ada pertanyaan, kalian bisa langsung bertanya kepada Ustazah. Nah, sekian dari Ustazah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.